البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu majusu hadhil ummah, bahwasanya orang-orang Qadariyah adalah majusinya umat ini. Summu lidzalika limudahati qaulihim liqaulil majus, mereka dinamakan sebagai majusi karena perkataan mereka itu menyerupai perkataan orang-orang majusi. Fa innal majusa yuthbituna khaliqain, karena orang majusi menetapkan adanya dua pencipta. Wa kadzalikal qadariyah asbatu annallaha khalaqahum wa annahum khalaqu af'alahum istiqlala. Seperti itu pula qadariyah, mereka menetapkan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka dan mereka yang menciptakan perbuatan diri mereka sendiri secara merdeka. Kama rawa Abu Dawud fi sunanihi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-qadariyatu majusu hadhil ummah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Qadariyah adalah majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum, kalau mereka sakit maka jangan kalian jenguk mereka. Wa in matu fala tashhaduhum, kalau mereka mati jangan kalian hadiri jenazah mereka itu. Baik, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor yang ke 4691. Hanya saja kalau yang riwayat Abu Dawud ini munqati, sanadnya terputus antara Abu Hazim dan Ibnu Umar. Tapi diriwayatkan oleh Al-Firyabi di dalam Al-Qadar. Al-Firyabi syekh dari siapa? Imam Al-Ajuri. Nomor yang ke-188 secara mauquf. Di dalam sanadnya ada kelemahan, ada Zakaria bin Mandur. Tetapi apa? Dia memiliki banyak pendukung yang lain. Kesimpulannya adalah hasan li ghairih. Bahkan Syekhuna Abu Amr mengatakan sahih li ghairih, karena sanad yang pendukung yang sangat banyak sekali, dan itu memang mungkin. Dan dihasankan juga oleh Syekhuna Abdurrahman Asy-Syamiri hafizahullahu taala. Kesimpulannya memang hadis ini adalah apa? Hasan minimal, hasan li ghairih minimalnya. Baik. Wa rawa Abu Dawud aidan an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dari hadis Hudzaifah, likulli ummatin majus wa majusu hadhil ummah alladzina yaquluna la qadar. Setiap umat ada majusinya, dan majusi umat ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Kami adalah pencipta perbuatan kami sendiri berarti. Man mata minhum fala tashhadu janazatah, barang siapa di antara mereka mati, maka jangan kalian hadiri jenazahnya. Wa man maridha minhum fala ta'uduh, barang siapa di antara mereka sakit, maka jangan kalian jenguk. Wa hum syi'atud dajjal, mereka adalah pengikut dajjal. Wa haqqun 'alallahi an yulhiqahum bid-dajjal, dan menjadi kewajiban bagi Allah untuk menggabungkan mereka dengan dajjal. Ini Abu Dawud nomor yang ke-4692. Di dalam sanadnya ada rawi yang mubham, enggak disebutkan namanya. Tayyib. Wa ahaditsul qadariyatil marfu'ah kulluha dhaifah. Hadis-hadis tentang Qadariyah tadi semuanya adalah lemah, yang marfu'ah kepada Rasulullah. Lemah tetapi apa? Tetapi sanadnya sebagiannya saling menguatkan, sebagaimana di dalam apa? Di dalam takhrij kitab Tajridut Tauhid punya Imam Al-Makrizi Asy-Syafi'i rahimahullah. Kesimpulannya adalah hasan li ghairi. Wa innama yasihhu minhal mauquf, hanyalah yang sahih itu mauquf. Ya, dari kalam sahabat. Adapun yang ke Rasulullah dengan gabungan sanad-sanad yang ada dan berbagai jalurnya, maka dia jadi hasan li ghairi. Tayyib, wa qad taqaddama al-kalamu ala hadzal maudhu', dan telah berlalu pembahasan tentang masalah ini. Wa qad ikhtalafal ulama fi takfiri haula,
para ulama berselisih pendapat tentang dikafirkannya orang-orang Qadariyah tadi. Wa amma man ankara al-ilmal qadim faqad nassa Asy-Syafi'i wa Ahmad wa ghairuhuma min a'immatil Islam ala takfirih. Orang yang mengingkari ilmu Allah yang terdahulu, yaitu Qadariyah yang hulah itu, yang melampaui batas tadi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para pemimpin muslimin yang lain telah menetapkan kafirnya mereka, mengingkari ilmu Allah yang sempurna. Maka orang yang sampai tingkat ini kafir. Wa qad taqaddamatil isyaratu ila dzalik, dan telah berlalu isyarat tentang ini. Adapun yang sekedar mengatakan, tapi ini bid'ah yang besar, mengatakan Allah Ta'ala tidak menakdirkan apa-apa, nah, ini adalah bid'ah yang besar, tapi sebagian ulama mengatakan tidak sampai kafir kalau semacam ini, kecuali setelah tegak hujjah bahwasanya ayat-ayat telah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu dengan takdirnya. Kalau dia masih mengingkari juga, maka memang jumhur ulama mengkafirkan Qadariyah, walaupun bukan Qadariyah tingkat yang pertama tadi. Jadi ini memang perlu dirinci, boleh jadi dia belum paham dan sebagainya. Qauluhu wa yaghlu, kita baca matanya dulu. Wa yaghlu fiha qaumun min ahlil isbat. Ada satu kelompok dari ahlul isbat, satu kaum dari orang-orang yang menetapkan takdir, mereka berlebihan. Hatta salabu al-abda qudratahu wa ikhtiyarah, sampai-sampai mereka menghilangkan dari hamba kemampuan dia dan pilihan dia, yaitu hamba tidak punya keinginan dan tidak punya kemampuan. Ini orang-orang Jabriyah. Wa yakhrujuna wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi hukmaha wa masalihaha, dan mereka mengeluarkan dari perbuatan-perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah itu, hukum-hukum dari perbuatan tadi dan kemaslahatannya. Ya, orang-orang Jabriyah ma'ruf, mereka mengatakan semuanya adalah Allah atur tanpa tanpa keinginan kita, tanpa pilihan dari kita, dan itu semua adalah tanpa hikmah dari Allah. Sesuka Allah membuat si fulan itu kafir ataukah si fulan itu mukmin, si fulan itu mukmin ataukah kafir, ya Allah, tanpa ada hikmah, semuanya asal-asalan, tanpa ada kemaslahatan. Dan ini adalah pendapat yang berbahaya. Yang betul adalah tidak ada satupun perbuatan Allah kecuali ada hikmah di situ, ada keadilan di situ dan seterusnya, bukan semena-mena, bukan sewenang-wenang. Baik, qala Syekh Abdul Aziz rahimahullah, qauluhu wa yaghlu fiha qaum ila akhiri asyara al-musannifu biqaulihi hadza ilal mujbirah. Sang penulis mengisyaratkan perkataan ini kepada kelompok mujbirah, yaitu Jabriyah. Alladzina ghalau fi nafi af'alil ibad, yang mana mereka berlebihan meniadakan perbuatan para hamba, hatta salabul ibadah qudratahum wa ikhtiyarahum, sampai mereka menghilangkan dari hamba-hamba itu kemampuan dan pilihan mereka. Wa za'amu annahum la yaf'aluna syai'anil battah, dan mereka mengklaim bahwasanya hamba itu tidak berbuat apapun sedikit pun, tidak berbuat apapun sama sekali. Hanya Allah lah yang menggerakkan mereka secara total. Wa innamallahu huwa fa'ilu tilkal af'ali haqiqatan, tapi hanya Allah lah yang melakukan perbuatan tadi secara hakiki. Fahiya nafsu fi'lih, maka seluruh perbuatan hamba adalah betul-betul perbuatan Allah. Sebagaimana telah dibahas, bukan mereka yang sholat tapi Allah yang sholat, bukan mereka yang berbuat maksiat tapi Allah yang berbuat maksiat. Na'udzubillah. Taib. Wala af'aluhum, la af'aluhum, ini bukan perbuatan mereka tapi perbuatan Allah. Wal abidu laisa lahum qudratun wala iradatun wala fi'lunil battah, dan para hamba itu tidak punya kemampuan, tidak punya keinginan, dan tidak punya perbuatan sama sekali. Wa anna af'alahum bimanzilati harakatil jamadat, dan mereka berpendapat bahwasanya perbuatan mereka itu bagaikan gerakan benda-benda mati. La qudrata lahu 'alaiha, mereka benda-benda mati itu tidak mampu berbuat apa-apa, sekitar digerakkan oleh yang lain. Yang lain, para ulama mengatakan gambarannya dari orang-orang Jabriyah adalah mereka menggambarkan kita ini bagaikan batu yang jatuh dari gunung, bukan kita yang sengaja menjatuhkan diri sendiri, tapi dijatuhkan oleh faktor-faktor yang lain dan tidak mampu untuk menahan diri sendiri dan seterusnya.
Wa imamu haula al-Jahm bin Safwan at-Tirmidzi. Pemimpin mereka adalah Jahm bin Safwan at-Tirmidzi, kelompok Jahmiyah itu. Memang di dalam masalah takdir, kelompok Jahmiyah adalah Jabriyah. Kalau dalam masalah asma wa sifat, Jahmiyah adalah apa? Nufah memang, yang mengingkari nama dan sifat. Kalau di dalam masalah keadilan, mereka adalah Khawarij. Karena mereka, orang Jahmiyah dalam masalah ini, mereka menganggap apa? Orang-orang yang pemerintah yang berbuat maksiat itu boleh untuk diberontak. Karena apa? Pemerintah itu kafir. Nah, ini adalah kata para ulama, ini kontradiktifnya orang-orang Jahmiyah tadi. Katanya perbuatan itu bukan perbuatan hamba, tapi perbuatan Allah. Kenapa kalau yang berbuat pemerintah lalu mereka yang bengang? Harusnya biarkan, toh bukan pemerintah yang berbuat. Pemerintah cuma wayang aja yang digerakkan oleh Allah. Kenapa dimarahi, dimusuhi, dikafirkan, lalu dirancang acara untuk apa? Menggulingkan mereka. Ini menunjukkan kontradiktifnya mereka. Wa qauluhum batil, dan ucapan mereka adalah batil. Li'annana nufarriqu bid-darurah, karena kita mampu membezakan secara pasti, darurah secara pasti, bukan terpaksa, secara pasti, baina harakatil batash wa harakatil murta'ish, antara gerakan yaitu memukul, memang kita yang memukul, batash sengaja kita ingin memukul, dan gerakan apa itu? Orang yang sedang menggigil. Yang menggigil memang ini bukan dari keinginan dia sendiri. Kalau memukul jelas itu adalah keinginan dia sendiri, memilih memukul ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau bagaimana. Wa na'lamu bi annal awwal bi ikhtiyarihi dunas tsani. Dan kita tahu bahwasanya gerakan yang pertama ini adalah pilihan hamba itu sendiri. Ini pembahasan secara apa? Secara dasarnya. Memukul ini adalah keinginan sendiri dari si hamba. Bukan yang kedua. Yang kedua memang bukan keinginan dia. Wa li annahu law lam yakun lil abdi fi'lun asla, dan juga akidah mereka itu batilah karena seandainya sama sekali hamba tidak punya perbuatan, lama soha taklifuh, niscaya tidak sahih untuk dia dibebani syariat. Seperti apa? Anak-anak yang belum punya akal, belum punya ikhtiar yang lurus itu. Demikian pula apa? Orang-orang gila. Dalam keadaan sebenarnya dia masih punya keinginan sedikit, masih punya apa? Pemikiran sedikit, itu aja tidak layak untuk dikasih beban syariat. Maka bagaimana dengan yang sama sekali tidak punya keinginan dan tidak punya apa? Gerakan, dikatakan dia tetap mukallaf. Ini adalah apa? Kontradiktifnya orang-orang Jabriyah. Baik, wala tarattaba istihqaqus sawabi wal iqabi ala af'alih. Seandainya hamba itu bukan pelaku dan tidak memiliki keinginan, niscaya dia tidak berhak untuk mendapatkan pahala ataupun hukuman dari perbuatan-perbuatan dirinya, karena dia cuma dipaksa. Sebagaimana apa? Sebagaimana orang gila. Kalau dia sampai membunuh orang, maka dia tidak dikisos karena dia orang gila, tidak cukup ikhtiarnya, tidak memiliki akal yang cukup. Padahal dia masih punya itu gerakan dan dia masih punya keinginan sedikit-sedikit dan seterusnya. Maka bagaimana yang sama sekali tidak punya keinginan, niscaya tidak layak untuk mendapatkan apa? Beban taklif, beban syariat, kemudian tidak pula untuk apa? Dikasih pahala ataupun tertimpa hukuman. Wala isnadul fi'li wala isnadul af'ali allati taqtadi sabiqata qasdin ilaih. Dan niscaya tidak sah kalau kita nisbatkan, kalau kita sandarkan perbuatan-perbuatan yang mana itu dituntut oleh keinginan terdahulu kepada orang tadi. Maksudnya bagaimana? Tidaklah seseorang melakukan suatu perbuatan secara sadar kecuali dalam keadaan apa? Dia sudah punya niat sebelumnya. Ini yang dikatakan apa? Sabiqatu qasd, niat sebelumnya. Nah, kalau dia berbuat secara pilihan, misalnya kita akan mengatakan, oh, memang dia ingin makan atau dia ingin minum, memang sudah ada niat untuk tidur dan semacam itu, niat untuk pergi ke pejabat dan sebagainya. Ala sabilil haqiqah, dalam bentuk hakiki, secara hakikat. Mislu sholat wa shom, seperti sholat, puasa, wa kataba, dan menulis. Jelas perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiari ini memang pilihan dia, itu adalah didahului oleh apa? Keinginan, sudah ada keinginan. Bi khilafi misli tala waswadda launuh. Berbeda dengan perbuatan yang memang di luar kemampuan hamba, di luar keinginan hamba, yaitu apa? Fi'il tala, yaitu panjang. Memang dia orangnya tinggi. Itu bukan karena keinginan sendiri, hukum asalnya. Demikian pula iswadda launuh, kulitnya yang hitam. Ini di luar keinginan dia, walaupun ini fi'il juga.
Tapi ini fi'il yang bukan ikhtiyari secara umum. Wa nususu al-qat'iyyatu tanfi dzalik. Dan nas-nas yang pasti Al-Qur'an wa sunnah yang dalilnya jelas telah meniadakan akidah orang-orang tadi, akidah orang Jabriyah, bahwasanya hamba tidak punya keinginan. Qala Allah Ta'ala jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala berfirman, itu adalah surga, itu adalah balasan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi hamba punya pekerjaan, hamba punya amalan, hamba punya perbuatan. Wa qal man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah berfirman, barang siapa menginginkan untuk iman, sila dia beriman. Barang siapa ingin kufur, sila dia kufur. Ini menunjukkan apa? Hamba punya masyiah, hamba itu punya keinginan. Baik. Oleh karena itulah setelahnya Allah mengatakan, Inna a'tadna lidzalimina nara. Sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim itu neraka. Kapan seseorang itu layak mendapatkan ancaman? Kalau perbuatan itu adalah dari pilihan sendiri. Adapun kalau hamba itu tidak punya pilihan, betul-betul dia yang dipaksa oleh Allah digerakkan, maka tidak layak setelah itu dia diancam. Kami akan menggerakkan engkau begini-begini, tapi awas kalau engkau berbuat itu engkau akan masuk neraka. Enggak mungkin akidah yang semacam itu, karena dia cuma dipaksa. Tapi kapan seseorang itu layak diancam? Kalau memang dialah yang memilih perbuatan maksiat tadi. Baik, jadi awal ayat dengan akhir ayat itu memang sesuai satu sama lain, menunjukkan apa? Salahnya akidah orang-orang Jabriyah. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Orang-orang Jabriyah ini bagaimana pandangan mereka terhadap hari kiamat? Bagaimana pandangan mereka terhadap mizan? Bagaimana pandangan mereka terhadap surga dan neraka? Mereka mengatakan itu semua adalah murni kehendak Allah. Makanya banyak dari mereka mengatakan sebenarnya perbuatan Allah itu adalah suatu kezaliman. Allah yang memaksa kita masuk neraka, setelah Allah yang memaksa kita berbuat maksiat, lalu Allah pula yang memasukkan kita ke dalam neraka. Makanya dari mereka kemudian apa? Pemimpin-pemimpin mereka membuat apa? Membuat jalan keluar yang lain, yaitu untuk pandangan orang yang di dalam surga, orang-orang yang itu di dalam neraka. Padahal sebenarnya mereka sedang mendapatkan nikmat dalam neraka itu. Karena mereka cuma menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, menjalankan apa? Takdir untuk maksiat. Sehingga walaupun masuk ke dalam neraka, mereka sebenarnya tidak sedang disiksa. Itu cuma pandangan penghuni surga aja itu, kata mereka. Bukan azab dari azab, artinya adalah siksaan. Azab dari azab, yaitu apa? Kesegaran air, kata mereka. Ini kata Ibnu Arabi. Iya, mandi sauna. Iya, sangat. Bismillah.